Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti hal biasa dalam perkuliahan materi fikih 1, khusus materi tentang thaharah. Kemudian salawat dan salam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semuanya hadir ya? Hadir. Baik, pada kesempatan ini kita memasuki materi pertama mata kuliah materi fikih 1 tentang thaharah atau bersuci. Adapun hasil atau output setelah mengikuti perkuliahan materi fikih 1 ini tentang thaharah, pertama mahasiswa diharapkan mampu menguraikan pengertian dan macam-macam thaharah. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan pengertian dan macam-macam hadas. Yang ketiga, mampu menguraikan alat bersuci dan macam-macam air. Yang terakhir selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu mampu mempraktekkan tata cara bersuci. Jadi keempat poin ini itu harus dimiliki oleh mahasiswa sekalian. Bukan materi pertama kali kita mendengar istilah thaharah. Betul tidak? Betul. Mungkin waktu di sekolah dasar, di madrasah, di MI, atau di sekolah menengah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu kita sudah pernah belajar tentang thaharah. Jadi tidak asing, istilah thaharah tidak asing bagi kita. Bahkan sampai ke perguruan tinggi kita masih membahas tentang thaharah, karena thaharah ini sesuatu hal yang wajib kita tahu, wajib kita bisa, karena itu penting di dalam suatu ibadah. Arif, apa itu pengertian thaharah secara bahasa? Thaharah secara bahasa Arab itu bersih. Bahasa Arabnya nazafah, itu artinya bersih. Kemudian nazahah, itu artinya suci. Ya, bagus. Kemudian secara istilah dapat kita lihat di dalam slide. Istilah thaharah itu bersih dan murni dari kotoran, baik itu secara zahir atau secara yang terlihat dan tampak maupun secara lahirnya. Berarti manusia itu harus bersih secara zahir dan batin. Tidak boleh mempunyai sifat dengki, iri hati, ghibah, tukang ghibah, itu tidak boleh. Dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu Allah mengisyaratkan atau menuntun hambanya untuk berlaku hidup bersih. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersih. Kemudian di ayat lain juga dijelaskan di dalam surah Al-Maidah. Dan selanjutnya dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Berarti orang yang sholat tanpa bersuci, tanpa berwudu, berarti akan sia-sia. Seberapa banyak ibadah yang dia lakukan, seberapa banyak sholat yang dia laksanakan, tidak akan diterima, tidak akan sah. Makanya bersuci itu wajib.
Kemudian hadis yang lain, at-tuhuru satrul iman. Nah, kesucian itu bagian dari iman. Jadi orang yang mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang suci, itu berarti mempunyai iman. Nah, di sini kita sudah memasuki tentang macam-macam bersuci, ya, macam-macam bersuci dan tata caranya, mulai dari alatnya sampai tata caranya. Hal itu terbagi dari dua, ya, suci dari hadas dan suci dari najis. Hadas terbagi dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas kecil apa contohnya? Hadas kecil, membuang air kecil. Cara mensucikannya bagaimana? Kalau ingin melakukan sholat berarti harus berwudu atau bertayamum. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu dalam keadaan tidak suci. Misalnya kalau wanita, kalau laki-laki dalam keadaan harus melakukan mandi. Kemudian yang selanjutnya najis. Najis tergolong atau terbagi atas 3 bagian. Pertama, najis muhaffafah atau najis ringan. Kemudian najis atau tergolong dari najis sedang. Yang ketiga, najis muhaffafah. Jadi bagian-bagian najis ini, pertama najis muhaffafah, najis ringan, itu contohnya apa? Seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan itu sampai umurnya 2 tahun. Itu cara pembersihannya, dibersihkan air kencingnya, cukupkan dipercik dengan air sampai 3 kali. Nah, itu najis muhaffafah. Kemudian najis mutawasithah. Itu contohnya misalnya ada nanah, ada darah. Nah, kemudian ada kotoran sapi atau kotoran ayam, itu najis sedang. Dan yang terakhir najis mughaladhah. Najis yang berat, najis seperti bangkai anjing dan babi atau bagian dari organ tubuh binatang. Berarti penyuciannya dengan apa? Dengan air 7 kali dicampur dengan air yang suci. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini alat bersuci dan macam-macamnya. Rizky hadir? Hadir. Coba Rizky, ada berapa alat untuk bersuci? Baik, alat untuk bersuci terbagi menjadi 4, yaitu air, debu, batu, dan nyamuk. Ya, kita beri tepuk tangan Rizky. Betul. Alat untuk bersuci itu ada 4. Pertama dengan air, itu dengan berwudu dan mandi wajib. Kedua dengan debu, tayamum. Ketiga batu, dan keempat dalam itu istinja. Misalnya ketika kita dalam hutan belantara, kita tidak menemukan air, ternyata kita sesak buang air kecil maupun buang air besar. Berarti kita boleh bersucinya dengan batu kalau kita menemukan batu atau dengan daun. Dengan kayu boleh Pak? Boleh. Kalau memang kedua hal tadi tidak kita dapatkan. Misalnya batu nggak ada, daun yang ada cuma daun yang gatal. Ya. Kemudian macam-macam air. Air yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Dia suci dan bisa untuk melakukan bersuci. Suci lagi mensucikan. Contohnya air apa? Air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air es. Ada
macam air, sumber air. Itulah air yang suci lagi mensucikan. Kemudian ada air musammas. Air musammas ini air yang panas, kena terik matahari. Misalnya dalam suatu wadah kena terik matahari panas, kita lakukan berwudu sah atau tidak? Tidak. Sah. Nah, cuman makruh. Contohnya di dalam tangki air atau di tepmon. Kan kadang panas ya. Kita lakukan berwudu air. Kemudian yang ketiga, air yang suci tidak mensucikan. Air yang musta'mal, air yang mutahoyah. Air musta'mal ini air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, karena dia bisa kurang dari 2 bulan, bisa karena sudah terpakai, itu tidak boleh bersuci. Contoh juga air yang mutahoyah ini air yang berubah rasanya, warnanya maupun baunya. Contoh, air kita itu bisa untuk bersuci? Tidak, tapi dia suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Kemudian yang terakhir, air mutan najis, yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis, misalnya dalam satu ember, embernya besar, kemudian terjatuhan kotoran hewan, itu air mutan najis. Maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya kita memasuki tata cara. Tata cara inilah yang menjadi indikator yang harus tercapai oleh kalian semua. Bisa mempraktekkan berwudu, bisa mempraktekkan tayamum, dan bisa mempraktekkan mandi wajib. Kenapa? Kalau ketiga hal ini tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mempengaruhi ibadahnya. Oke ya? Kita contohkan praktek. Di sana ada praktek berwudu. Kalau berwudu ini sering kita melakukan, dan saya rasa semuanya bisa. Mungkin tinggal lagi kesempurnaannya, sunnah-sunnahnya ya. Misalnya berwudu, setelah berwudu berdoa menghadap kiblat, berdoa, atau membersihkan kotoran sebelum berwudu. Itu sunnah-sunnahnya. Kemudian yang paling penting tayamum ini. Ya, tayamum. Saya contohkan tayamum. Ya, saya contohkan tayamum. Tayamum ini apa syarat yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang menyebabkan kita harus melakukan tayamum. Pertama, ketidak adanya air. Nah, itu boleh kita bertayamum. Kedua, mengalami sakit, tidak bisa menyentuh air. Ya, saya contohkan praktek tayamum. Nanti perwakilan saya minta kelompok, ya, kelompoknya saya tunjuk nanti saya secara acak atau yang bisa saya tawarkan silakan tunjuk tangan untuk mempraktikkan apa yang saya praktekkan saat ini. Oke, tolong diperhatikan. Kita mulai dari niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Setelah niat, kita letakkan telapak tangan kita di tembok, di meja, atau di tempat yang sekiranya terdapat debu, dan debu itu suci dari najis, tidak ada kotoran. Kemudian kita kibaskan debu yang sudah kita tempel, atau kita hembus juga boleh. Baru kita usap pertama muka, bagian muka. Ingat, seluruh muka, bagian muka itu di ujung rambut sampai ujung telinga, ujung wajah. Itu harus terkena. Kemudian yang kedua,
kita tempelkan telapak tangan kita di bagian sisi yang lain. Kalau kita nempel di sini pertama, berarti sisi yang sebelah ini lagi nempel. Kita kibaskan lagi ya, bagian tangan. Kita awali dengan tangan kanan. Ada dua sisi, yang sisi jari untuk sebelah luar, sisi telapaknya untuk sebelah dalam. Ini sampai mata siku, kemudian bagian dalam. Begitu juga dengan tangan kiri. Ya, nah ini begini. Nah, sudah selesai, itulah tata cara praktek tayamum. Sekarang saya ingin melihat sebatas mana pemahaman atas yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu secara penjelasan, penguraian maupun praktek. Saya menawarkan kelompok siapa yang mau mewakili mempraktekkan tata cara tayamum. Silakan. Kelompok berapa? Dari kelompok 2 atas nama Trisda. Atas nama Trisda. Oke, yang mewakili kelompok 2 atas nama Trisda, silakan mencoba mempraktekkan materi. Oke, sebelum kita mulai, kita perhatikan teman kita nanti yang tidak fokus, saya suruh mempraktekkan kembali. Oke ya, silakan. Niatnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibati sholati lillahi ta'ala. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Semuanya bisa? Bisa ya. Nah, nanti dari perwakilan yang sudah tampil tadi, saya rasa itu bisa mewakili dari semuanya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Ada? Tidak? Pas? Oke. Kalau pas, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat, dan dari hasil penilaian, evaluasi, baik itu praktek, baik itu penjelasan, itu saya rasa sudah tercapai dari indikator pencapaian penilaian. Maka kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Sampai pertemuan berikutnya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.